Salam jumpa, salam sehat saudara, sukacita. Masih bisa melayani saudara dalam renungan singkat pada seri yang kedua kemarin tentang bernubuat. Kita telah membahas 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa kalau kita bernubuat saudara, saya bacakan ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara perhatikan, penting sekali, dan ini dikatakan yang terutama saudara. Diperhatikan ya, bahwa nubuat dalam kitab suci yang sudah ada di tangan kita, yang tiap hari kita baca Alkitab kita, yang mungkin sudah ada dalam bahasa daerah kita. Nubuat-nubuat itu yang dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi, dan juga perjanjian baru ditulis oleh para rasul, saudara. Karena kita dibangun oleh kedua jawatan ini, nabi dan rasul, maka jangan sampai kitab suci yang ada nubuat-nubuat itu lalu kita sampaikan firman tentang itu, lalu itu berdasarkan dengan pikiran kita sendiri, berdasarkan pemikiran pribadi kita. Hendaklah kalau kita menyampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu atas dorongan Roh Kudus. Maka pentingnya saudara sebagai pemberita firman Tuhan, saudara harus benar-benar tunduk kepada kehendak otoritas Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena jangan sampai saudara membuat nubuat baru lagi, saudara. Apa yang sudah di dalam perjanjian lama, saudara, perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Ada di sana ada nubuat-nubuatan, ada nasihat hari-hari itu yang berlaku pada umat saudara. Jangan lagi kita menambah-nambahkan nubuat tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, bahkan tentang Allah. Wah, itu semuanya sudah sempurna, sudah tertulis lengkap di Alkitab kita, saudara. Jangan menambah-nambahkan lagi, apalagi berbicara tentang ketiga pribadi itu. Ada kalanya orang berbicara Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Padahal itu tidak akan terjadi, saudara. Dan itu pasti tidak terjadi. Kalau orang mengatakan tanggal waktu yang seperti itu tentang kedatangan Yesus, maka dia adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan palsu. Karena firman Tuhan sudah bilang bahwa mengenai hari waktunya tidak seorang pun yang tahu, saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan yang besar, dia pun tidak tahu, saudara. Kalau kita ada hamba Tuhan yang menyampaikan kedatangan Tuhan kedua kali tanggal sekian, bulan sekian, maka dia adalah penyesat. Tidak ada firman Tuhan seperti itu. Lalu juga mungkin ada yang bicara tentang Roh Kudus, saudara. Ya, ini luar biasa, hari-hari ini banyak orang yang berbicara tentang Roh Kudus yang tidak ada di Alkitab. Dia membuat istilah-istilah yang baru yang membingungkan jemaat, istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab. Dia bikin Roh Kudus sekian, saudara. Jadi ada banyak nubuat-nubuat yang hari-hari ini, ada banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita harus berhati-hati, saudara. Maka kalau ada Alkitab di tempat saudara, jangan lupa tiap hari baca, pagi, siang, sore baca, saudara. Karena kita sudah lebih gampang untuk bisa mendengar firman Tuhan. Apakah dengan YouTube, lalu kita di mobil sambil kita dengar, sambil kita jalan, bisa, saudara. Kalau dahulu waktu zaman perjanjian lama, ya tidak semua kitab itu dicetak, atau dalam perjanjian baru, saudara. Jemaat yang mula-mula belum ada kita perjanjian baru, tetapi kita yang ada sekarang ini bersyukur kita komplit saudara, sempurna. Di sana sudah tertulis. Jadi kalau kita bicara tentang pribadi itu, tiga itu sudah ada.
tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada komplit sekali di Alkitab kita. Tetapi kalau misalnya bicara bernubuat tentang seseorang, maka itu masih bisa diterima, saudara. Tentang dia, tentang mengungkapkan siapa dia akan terjadi, dan apa yang dinubuatkan itu bisa terjadi, saudara, buat pribadi-pribadi. Saudara, itulah pentingnya nubuat itu ada di dalam gereja, karena untuk membangun, untuk menasihati dan menghibur, saudara. Karena kalau kita berkata-kata itu, pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita memang berkata-kata dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Untuk apa? Untuk membangun, menasihati, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia yang membangun, menasihati, dan menghibur, saudara. Jadi ini penting dan luar biasa memang nubuat ini, saudara. Bernubuat ini yaitu menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi saat ini kalau kita di zaman gereja ini, saat kita menyampaikan firman Tuhan, itu kita sedang bernubuat. Tentu firman Tuhan itu yang kita ambil dari kitab yang sudah ada, yang berisi juga pengajaran juga tentang nubuat-nubuat, saudara. Semuanya dipakai oleh orang-orang percaya dalam jawatan-jawatan dia sebagai gembala, sebagai nabi, sebagai rasul, penginjil, pemberita Injil. Tuhan pakai semuanya untuk boleh membangun, menasihati, dan menghibur jemaat, saudara. Jadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, semuanya adalah fungsi yang kita harus laksanakan. Rasul yang sejati adalah Yesus, dan kita sedang melaksanakan kerasulan itu, tugas itu. Nabi yang luar biasa adalah Yesus, dan kita sedang melakukan fungsi nabi dalam hidup kita. Pemberita Injil adalah Yesus Kristus, dan kita sedang juga melaksanakan pemberitaan Injil, tugas itu kepada banyak orang. Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung, saudara, dan kita juga melaksanakan tugas gembala itu, yang merupakan tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah pengajar yang luar biasa, dan kita juga menjadi pengajar oleh karena Tuhan kita memberikan karunia ini kepada kita. Ada banyak karunia, saudara, yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan siapkan, saudara, yang Dia berikan kepada kita tanpa kita belajar. Itu tidak bisa dipelajari. Harus kita semua minta kepada Bapa di surga, maka Dia akan memberikannya kepada kita, saudara. Ada banyak karunia dalam hidup kita, yaitu karunia 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10, yaitu bunyinya, sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, saudara. Semuanya ini, karunia ini, saudara, Tuhan berikan kepada kita karena kita meminta untuk membangun jemaat, saudara. Tetapi Tuhan bilang, kejarlah kasih. Terutama kita harus punya kasih, saudara, dan usahakanlah kamu memperoleh karunia-karunia itu, saudara, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 1. Dan mari kita masuk pada seri yang ketiga, saudara. Itu seri yang kedua, itu penting buat kita ketahui, saudara. Karena itu kita bernubuat, kita harus berhati-hati. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan menurut kehendak kita sendiri. Saudara, karunia bernubuat ini ada karunia
yang disampaikan, yang sudah disediakan Tuhan dari dahulu, dari perjanjian lama, dan sudah Dia sampaikan bahwa nanti pada hari-hari terakhir kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Yang paling kita dengar, yang sering kita dengar adalah Nabi Yoel, tetapi sebenarnya Yeremia dan juga nabi yang lain juga sampaikan hal yang sama. Nanti akan terjadi karunia-karunia Roh Kudus pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus akan berbuat karunia mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Nah, kita membaca Yohanes 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terutama teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini Yoel 2 ayat 28. Kemudian Yoel 2:29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari itu, saudara. Jadi kalau Roh Kudus itu dahulu hanya berdiam dan tinggal berkuasa kepada orang-orang tertentu, tetapi Nabi Yoel dan juga nabi-nabi yang lain pada hari-hari terakhir akan dicurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya tentunya, saudara. Dan orang-orang yang percaya itu akan menerima manifestasi Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, bernubuat, bahasa yang lain, mendapat mimpi dan penglihatan dan lain sebagainya. Kalau Roh Kudus itu turun atas semua orang yang percaya. Dan memang akhirnya apa, saudara? Apa yang disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama akan pencurahan Roh Kudus ini, itu tergenapi pada Kisah Para Rasul ayat 2-4. Saudara, saya bacakan buat kita. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Jadi apa yang dibuatkan oleh para nabi di zaman perjanjian lama itu dalam perjanjian baru tergenapi bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir, saudara. Dan memang, saudara, akhirnya kita juga menikmati karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita menikmati dan kita ada banyak orang-orang percaya menerima karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, karunia Roh Kudus ini adalah untuk membangun jemaat, menasihati saudara. Karena di sana ada karunia-karunia luar biasa yang Tuhan berikan. Dan karunia itu harus kita minta kepada Bapa di sorga. Dan pasti karena permintaannya ini sesuai dengan kehendak Bapa, dan Dia rindu kita semua menerima Roh Kudus, maka pasti Dia memberikannya kepada kita. Saudara, pada pengajaran yang lalu saya telah mengajarkan kita merenungkan bersama bagaimana kita menerima Roh Kudus itu supaya kita menerima karunia Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Dan coba kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, saudara. Jadi selain kita minta Roh Kudus itu supaya berdiam tinggal dalam hidup kita, saudara, seperti pada renungan yang lalu, ternyata juga Roh Kudus itu dapat kita terima dengan penumpangan tangan ke atas orang-orang yang sudah percaya. Dan
Setiap orang yang percaya di Kisah Para Rasul 19 ayat 6 ini, mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, ini pun saya sudah bahas pada renungan sebelumnya. Saudara, karunia bernubuat di zaman gereja ini tidak lagi sama dengan perjanjian lama, saudara. Karena nubuat dalam perjanjian lama telah digenapi dalam perjanjian baru. Jadi karunia-karunia bernubuat dalam perjanjian baru ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan Yesus akan datang. Semuanya sudah tergenapi dan sudah tertulis. Dan kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua, seperti yang juga disampaikan oleh firman Tuhan. Tentang kedatangan yang kedua ini, saudara, kita tidak mengetahui kapan waktunya, kapan harinya. Cuma diminta kepada kita supaya kita siap siaga, berjaga-jaga untuk hari kedatangannya ini, saudara. Nah, saudara, gereja Tuhan kalau saat ini kalau bernubuat, berarti dia menyampaikan firman Tuhan yang sudah ada. Sebab itu, saudara, kita akan mengetahui apakah hamba Tuhan sedang bernubuat menyampaikan firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan atau berdasarkan atas dorongannya sendiri, pikiran sendiri. Kita akan mengetahuinya, saudara. Nah, saudara, kita mengakhiri perjumpaan kita untuk bernubuat ini, dan kita akan berjumpa lagi pada seri yang keempat tentang bernubuat. Masih banyak hal lagi yang kita akan buka di sana, saudara, karena bernubuat ini adalah satu karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita, memperlengkapi kita, orang-orang kudus, untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, saudara. Jadi, apa yang dikatakan di Efesus 4:12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, saudara, hanya diberikan kepada orang-orang kudusnya Tuhan saja. Semua karunia itu tidak akan diterima orang lain. Sebab karunia ini hanya diterima orang-orang kudus, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah meminta kepadanya. Dia berikan Roh Kudus supaya memperlengkapi kita dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga. Sampai kita semua, saudara, berjumpa lagi pada seri yang keempat, yaitu tentang bernubuat. Terima kasih Bapak, pimpin kami supaya kami dalam satu kesatuan, dalam satu kedewasaan, semakin dewasa, supaya kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati kita, haleluya, amin.